detected. Prepare audience for maximum impact. Audience engaged for full immersion. The world's most immersive movie experience begins now. Oke guys, sekarang gue udah kelar nonton Avatar 2 nih sama si Hans nih. Tuh. Nah ya. Mungkin gue akan bukan nge-review sih, ngasih ulasan aja tentang IMAX di Summarecon Bekasi ini. Sebelumnya lagi, IMAX bioskopnya di tempatnya XX1 nya itu ada di lantai 3. Jadi kalian yang nanti misalnya buru-buru nih, jadi bisa langsung tahu, gak usah perlu nanya, langsung ke lantai 3 nya aja nonton IMAX di depan food court. Nah nanti itu kalian cuman lurus saja. Kalau misalnya kalian pengen cetak, gak ada pesan dari online, tinggal cetak kartunya terus nanti keluar, tinggal lanjut. Kalau misalnya mau beli offline, ada di sebelah kanan setelah kalian masuk, itu kalian tinggal beli. Kalau mau beli snack, popcorn atau minuman, ada di depan pas banget pas lagi kita pengen masuk. Nah untuk ke IMAX nya itu dari The Premiere, nanti kalian lihat ada The Premiere di sebelah kiri. Nah habis itu lurus aja, nanti ada tulisan IMAX. Habis itu tinggal lurus juga, nanti juga di situ ada kayak pembagian 1-15, di ruang 1-15 itu ada dua, di sini ada dua ya, ada dua ruang. Kalau untuk selama penayangan tadi ya cukup puas sih, bilang puas untuk harga 60.000 ya. Maksudnya dari yang gue cari-cari, yang daerah sekitaran gue kayak Gandara City sama ini gitu kan, yang paling murah ya di Summarecon Bekasi 60.000. Untuk filmnya nih, nah film Avatar 2 nih, ini kalau ada sound-soundnya ini lagi tayang nih Avatar 2 nya nih. Untuk Avatar 2 ini menurut gue ini tuh sangat-sangat bagus untuk film penghujung tahun. Ini sangat-sangat bagus. Kayak sebelum-sebelumnya ini paling favorit gue untuk di tahun ini tuh, paling favorit gue. Mau dari film manapun menurut gue nih Avatar 2. Dari CGI-nya, dari animasinya, dari soundnya, dari scoringnya, segala macemnya itu udah kayak, udahlah nggak usah diragukan lagi, James Cameron gitu kan. Alurnya juga rapi, disusun rapi, kayak walaupun lu juga kalau mau nonton Avatar 2 lu harus ngikutin juga Avatar pertama, lu harus kayak seenggaknya ngasih ya jalan ceritanya lah. Cuman gue pas lagi kan gue rada-rada lupa nih pas lagi mau tadi pas lagi tonton tuh kan rada-rada lupa. Cuman kalau pas lagi diikutin alurnya aja itu kayak makin lama makin ngerti gitu loh. Nah itu dibilang alurnya itu rapi, kita bikin kompleks ceritanya, cuman kita dibikin pemvisualan yang membuat kita juga jadi lebih paham gitu. Kalau dibilang ada kekurangan atau enggaknya, gue sih nggak tahu ini kekurangan atau enggak ya, teman. Kalian komen aja nih kalau misalnya sekiranya ini tuh ada perdebatan yang logis gitu kan. Kalau menurut gue nih yang pas lagi adegan ini rada-rada spoiler ya. Jadi kalau misalnya pas lagi bagian yang kata udah mau di ending yang si spider yang manusianya itu nolongin kolonel yang bisa dibilang ini ayahnya dia, cuma secara rohnya aja gitu. Dia kan itu kondisinya tuh kan di dalam laut ya, itu kan jauh banget mau ke atas gitu loh. Itu tekanan air tinggi banget pasti kalau misalnya lu mau ke atas, sedangkan dia manusia dan dia masih kecil gitu. Kalaupun dibilang dia udah kebiasa hidup sama Avatar, kebiasaan hidupnya itu pasti kan masih pengalamannya masih kecil, soalnya masih kecil kan. Terus begitu mau seberapa pengalamannya kita, namanya bawaan manusia, kelemahannya manusia ada dong. Ketika dia mengangkut si Avatar kolonel yang sangat berat itu, dia naik ke atas, tekanannya tinggi, dia harus menopang satu tangan. Kalau menurut gue sih kayak kurang bisa menjelaskan, menyelamatkan si kolonelnya. Ditambah kolonelnya ini tuh kan pas lagi di dalam air itu udah komat kamit nih, udah pengen mampus nih kan.
Nah pas lagi kan proses naiknya itu, apalagi dengan tubuh yang kecil itu si spider, pasti kan butuh waktu yang lama tuh ke atas. Sedangkan dia udah komat kamit, gimana ceritanya dia bisa pas lagi naik dari daratan dia langsung bisa napas. Sedangkan kalaupun bisa dilogisin, orang yang udah baru nih, yang udah kayak udah masuk air ke dalam tubuhnya dia, ketika diselamatin naik ke atas itu perlu namanya dipompa dulu atau dikasih napas buatan. Sedangkan tadi tuh langsung bisa napas. Nah kekurangannya itu, kalau kelebihannya nggak usah ditanya lagi. Pokoknya selain dari itu oke lah, ditonton, worth it banget. Kalau dibilang worth it atau enggak nonton di IMAX, menurut gua worth it karena kerasa lebih real, kerasa lebih dekat. Terus IMAX 3D ya, terus soundnya juga lebih kerasa banget. Jadi lu ngerasa di dalamnya, iya masih ngerasa ada di dalam filmnya itu. Dan untuk skornya nih, untuk ratingnya nih berapaan? Itu berapa? Gua berapa ya? 8,5 deh. 8,5. Kalau gua 8,8/10. Nah jadinya kalau kalian mau nonton nih, nanti habis lihat video ini atau kapan lah kayak gitu kan waktu yang tepat, silahkan nonton dimanapun. Sebenarnya kalau menurut gue, kalau nggak di IMAX pun, atau kan ada juga IMAX 2D tuh, itu juga menurut gue worth it aja. Ataupun yang 3D ataupun yang reguler biasa juga menurut gue bagus aja, karena emang enak dinikmatin. Jadi tapi jangan bajakan nggak bakal dinikmatin dah. Terus habis itu gue ketinggalan yang untuk kacamata nih kan, kacamatanya. Untuk yang nggak pakai kacamata kayak gue mah gampang aja, udah pasti ada gitu kan. Kalau yang pakai kacamata kayak gue tuh sebenarnya ada 2 pilihan. Itu mau klip yang ditaruh gitu, jadi yang kita nggak ada tangkainya lagi, atau yang juga kacamatanya gitu. Kacamata nanti gue tunjukin kacamatanya langsung gitu, jadi kita juga kayak di double kacamatanya. Dan mungkin kalau misalnya kekurangannya itu kayak rada beratnya aja sih di kuping, dan lu juga kayak nggak kebiasa kan. Iya, kalau nggak biasa pakai kacamata nggak betah matanya. Nggak betah. Kalau gua nggak masalah, selain di sini kerasa lebih beratnya aja sih. Mungkin kalau solusinya sebelum nanti kalian nonton itu ada bawa kayak tisu atau apa untuk nopang gitu, karena kan mungkin di sini dikasih tekanan atau tekanan gitu kan. Jadi kalau misalnya diganjel kayak lebih enak aja, lebih nyaman gitu. Udah guys, sampai situ kita review bioskopnya, dari review filmnya. Itu kalian silahkan pilihan untuk mau nonton di mana. Terima kasih udah nonton. Gua Christian, lu siapa? Saya Hans Christian. Oke, nanti tunggu video selanjutnya, mau review mau apapun itu. Kalaupun ada mau kritik dan saran, sangat-sangat terbuka, silahkan komen. Terima kasih. See you. Dadah.